Presiden Rusia Vladimir Putin 12 Maret waktu Moskow melakukan kunjungan pertamanya ke Oblast Kursk sejak Ukraina melancarkan serangan ke wilayah tersebut pada Agustus 2024. Dalam video yang dirilis Kremlin, Putin terlihat mengunjungi pos komando rahasia dan bertemu dengan pimpinan militer setempat. Kunjungan ini berlangsung di tengah pertempuran sengit, di mana Rusia dilaporkan telah merebut kembali lebih dari 86% wilayah Kursk yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Dalam video tersebut, Putin mengenakan pakaian militer untuk pertama kalinya sejak invasi skala penuh Rusia dimulai. Putin disambut Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Valery Gerasimov. Seiring kedatangan Putin, pasukan Rusia terus melancarkan operasi ofensif di Oblast Kursk, berhasil merebut kembali lebih dari 1.100 km persegi wilayah, atau sekitar 86% dari area yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 67.000 prajurit Ukraina, termasuk pasukan paling terlatih dan tentara bayaran asing, dilaporkan gugur. Selain itu, sekitar 7.000 unit perangkat keras militer Ukraina hancur, termasuk 391 tank, 2.780 kendaraan tempur lapis baja, serta lebih dari 1.000 unit artileri dan mortir. Dalam upaya mengejutkan, lebih dari 600 tentara Rusia menggunakan sistem pipa gas untuk menyusup sejauh 15 km ke dalam wilayah yang dikuasai Ukraina, melemahkan pertahanan lawan dan mempercepat ofensif Rusia di Kursk. Selama 5 hari terakhir, pasukan Rusia berhasil merebut 24 pemukiman dan mengamankan 259 km persegi wilayah tambahan. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para komandan tinggi untuk mengalahkan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia Barat sesegera mungkin. Hal ini disampaikan Putin setelah pemerintah Amerika Serikat memintanya untuk mempertimbangkan usulan gencatan senjata dengan Ukraina selama 30 hari. Tugas kita dalam waktu dekat, dalam jangka waktu sesingkat mungkin, adalah dengan tegas mengalahkan musuh yang bercokol di wilayah Kursk, kata Putin kepada para jenderal dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu malam waktu setempat. Dan tentu saja, kita perlu berpikir untuk menciptakan zona keamanan di sepanjang perbatasan negara, tambah. Terpisah, Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi menegaskan bahwa pasukan Ukraina masih bertahan dan memposisikan ulang ke garis pertahanan yang lebih menguntungkan. Ia juga menyatakan bahwa pertahanan di Kursk akan dipertahankan selama masih diperlukan. Sejak pertempuran di Kursk dimulai 7 bulan lalu, pasukan Rusia telah mengalami kerugian besar, dengan hampir 54.900 personel terluka atau tewas, termasuk lebih dari 22.000 korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.